bisa berdoa terlebih dahulu? Bisa. Ya, untuk keselamatan kita bersama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan kita lancar sampai Jogja, kembali lagi ke tanggungan, tidak ada halangan suatu apapun, lancar, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, assalamualaikum semuanya. Ya, sudah? Sudah Mas Kunjus? Sudah. Ya, sudah. Ya, gimana kabarnya adik-adik semuanya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nyambung Mas Kunjus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk study tour ke mana Adik? Iya, ke Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta. Daerah Kesultanan Sultan Hamengkubuwono. Oke, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan kesehatan kita semua diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan study tour ke Yogyakarta. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kedua Bapak Ibu guru pendamping, iklan, yang ketiga Mas Kunjus ya, ngerjain ya. Ngapunten Ibu Kak, Kepala Sekolah. Banyak bismania. Ya, banyak bismania ternyata di daerah Ketanggungan Brebes. Yang kedua yang saya hormati Ibu guru dan Bapak guru pendamping. Yang ketiga orang tua wali murid. Yang keempat adik-adikku sekalian. Ini kelas berapa aja? Kelas 5 sama 6? Oh, 5 semua Ibu. Oh, 5 semua. Hebat, 2 bis ya. Oke, perkenalkan saya dari Biro Arnika. Sentimen ya. Oke, perkenalkan saya dari Biro Arnika Tour and Travel Ketanggungan Brebes. Saya tour leadernya. Perkenalkan nama lengkap saya Atikoh Setiati, biasa dipanggil Iko. Teman saya Mas kameramen namanya Mas Ali. Terus kita bersama PO-nya namanya Pelita Baru. Pak supirnya namanya Agus, Mas Agus Kunyus. Aduh, Agus Kunyus bahaya. Muka boleh ditukar. Wakilnya namanya Pak Udin. Teman ya Udin. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Orang tuanya namanya Udin. Ikut berarti ya Dek ya. Ya, teman saya tour leader juga namanya Mas Tulus, tapi bukan penyanyi ya. Tulus dan ikhlas, orangnya tulus banget. Oke, jadi kita akan perjalanan ke Yogyakarta. Nanti jadwal pertama kemana? Malioboro. Boleh? Malioboro dulu. Pertama ke Candi Prambanan, candi sejarahnya dari Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Terus yang kedua kita acara relaksasi berenang ke Tolilet, ke Jogja Bay.
Habis itu ke tempat pusat oleh-oleh. Nanti terakhir ke Malio. Oke, fasilitas dari bis nanti adik-adik bisa ngecas HP ada di sebelah sini ya. Ini pakainya kabelnya aja, nggak usah pakai kepala charger. Dan peringatan tidak boleh mengecas selain charger HP. Jadi power bank tidak diperbolehkan sama sekali ya. Kenapa? Karena bisa berbahaya untuk keselamatan kita bersama. Tadi ada yang bawa magicom, Mbak. Jangan dicampur. Wah, apalagi magicom, kemah atau piknik ini. Magicom, kulkas, setrika ya. Waduh, goyongan kayak Mas Agus. Bukan boleh banjiran. Banjiran. Ketangguhan nggak banjiran ya Bu ya? Aman ya? Oh banjir. Banjir sepusar Bu. Oh. Banjir Bu. Semoga cepat surut, nggak hujan lagi ya Bu ya. Mau ditinggal kasurnya taruh di atas. Oh alah. Tapi ada orang di rumah Bu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Bapaknya merantau. Oh alah. Berarti udah ditaruh ke atas ya, siaga ya Bu. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan lagi? Anjoge kapan? Aduh baru berangkat. kurang lebih subuh nanti adik-adik bisa istirahat sebentar, bersih-bersih. Ada dress code ya, kaos seragam dari biro ada ya, nanti besok paginya pakai seragam, mandi seragam, makan pagi, baru kita ke Candi Prambanan. Letaknya nggak jauh dari rumah makannya namanya RGR, dekat dari Prambanan. Sebutkan ada 3 macam hewan yang namanya hurufnya hanya 1. Ikan. Sebentar, jangan ngomong dulu, jangan ngomong. Saya udah ada. Ya, saya nanti yang milih. Karena udah cung dulu semuanya. Nah, saya harus milih. Namanya siapa? Unai. Unai, yang lain diam. Kalau sebentar, kalau misalnya Unai nggak bisa jawab, otomatis yang lain nanti bisa jawab. Ya makanya diam aja. Nah, yuk. Pertama. G aja. Ya betul. 2. Ikan. Betul. Satunya. Ayo. Nah, diam. U dan G. Itu 2. Alah, kurang 1. Ayo cung. Nah, satunya. Zafira. Safira, ayo. Ikan. Ya, terus. G dan gajah. Ya, satunya. Udang. Salah. Ayo. Ah, ya. Alat. Ya. Namanya siapa? Alat. Nah, ayo pegang. 1. Pakai mic. Ikan. Ya, betul. 2. Ya, jangan lama. G aja. Ya, terus satunya. Entok. Ya, betul. Betul, buat alam ya. Jadi, ya. Ada 3 hewan yang 1 huruf namanya. Ada entok. Ada G aja. Ada ikan. Betul. Mas, minta sepeda listriknya, Mas. Sepeda listrik. Nah, sepeda listrik. Udah dipaket kayak gini sepeda listriknya ya.
Iya. Alhamdulillah. Udah dilipet-lipet sebenarnya listriknya. Terima kasih ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat datang di Taman Wisata Candi Prambanan ya. Jadi nanti untuk kunjungannya akan didampingi dengan pemandu wisata lokalnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Akmal ya. Yang akan memandu adik-adik sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada bapak-bapak juga ya, untuk mengeksplor Candi Prambanan. Oke, sudah siap semuanya? Ya, oke, kita nanti akan berpindah ke halaman di depan candi yang tempat lebih teduh. Nanti sambil kita melihat candinya, saya akan jelaskan kurang lebih 10-15 menit sejarah tentang Candi Prambanan. Baru kita foto bersama. Setelah foto, baru kita masuk sama-sama ke dalam candi melihat semua candinya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, yuk, bisa diikuti saya ya. Prambanan ini diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 6 Juli 1989. Ini luasnya, ini taman wisatanya ini 86 hektar. Besar. Dan di sini ada 4 kompleks percandian dengan 1 candi Hindu dan 3 candi Buddha. Nah, nanti untuk 1 jam ke depan dengan Pak Akmal nanti akan dibantu teman-teman untuk mengetahui, mendapatkan informasi tentang Candi Prambanan Hindu tertinggi kedua di Asia setelah Angkor Wat yang ada di Kamboja. Kemudian berbeda corak dengan Borobudur. Udah ada yang pernah ke Borobudur belum ini? Tuh, ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi berbeda ya Candi Borobudur dengan Candi Prambanan. Kalau Borobudur itu adalah Candi Buddha, kalau Prambanan ini Candi Hindu. Nah, jadi Candi Prambanan ini letaknya namanya Prambanan karena terletak di Kecamatan Prambanan ya. Prambanan nama kecamatan ini kemudian dijadikanlah nama candi ini. Nah, Prambanan sendiri ini ada asal katanya, jadi dalam bahasa kuno, bahasa Jawa kuno yang berasal dari kata para dan Brahmanan. Para itu banyak, artinya Brahmanan itu pendeta suci umat Hindu. Nah, jadi dulu dipercaya di sini banyak sekali umat Hindu yang tinggal, makanya namanya para Brahmanan. Kemudian berubah dialeknya, pengejaannya menjadi Prambanan. Nah, itu sejarahnya. Kemudian ada nama lain dari Candi Prambanan ini, ada yang tahu nggak adik-adik di sini nama lain dari Candi Prambanan? Nah, ya, Roro Jonggrang. Ya, benar sekali, 100 buat bapak, nanti kasih hadiah ya buat bapaknya dari murid-muridnya. Ya, jadi Candi Prambanan ini punya nama lain, sering disebut oleh masyarakat lokal sebagai Candi Roro Jonggrang. Nah, Candi Roro Jonggrang ini namanya diambil dari sebuah legenda, jadi cerita rakyat, sebuah sastra, di mana dalam legenda ini Roro Jonggrang ini digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik,
putri dari seorang raja namanya Raja Boko. Nah, dulu di sini dalam legenda ini ada keraton Boko namanya ya. Itu 5 km dari sini di sebelah selatan, punya putri namanya Roro Jonggrang. Nah, pada suatu hari Roro Jonggrang kerajaan Boko ini kedatangan tamu nggak diundang, namanya Bandung Bondowoso. Bandung Bondowosonya ini adalah seorang pangeran dari Pengjing. Pengjing itu kira-kira di Boyolali ya. Terus kemudian Bandung Bondowoso ini melihat wanita cantik, melihat Roro Jonggrang. Nah, dia jatuh cinta sama Roro Jonggrang, pengen nikahin Roro Jonggrang. Terus Roro Jonggrangnya ini dilamar sama Bandung Bondowoso. Kemudian Roro Jonggrang yang tidak menyukai Bandung Bondowoso ini ingin menolak tapi takut, karena kerajaan Pengjing ini diketahui sangat kuat, sangat sakti ya, takut terjadi apa-apa. Nah, hingga akhirnya Roro Jonggrang menolaknya pakai cara yang halus, minta dibuatkan 1000 candi dalam 1 malam. Ya, kalau dipikir-pikir itu mustahil kan, 1 malam bikin 1000 candi. Nah, jadi Roro Jonggrang ngiranya Bandung Bondowoso ini bakal mundur ya, tapi ternyata Bandung Bondowosonya ini nyanggupin bikin 1000 candi. Nah, hingga akhirnya Bandung Bondowoso pun mulai membangun 1000 candi dengan bantuan para makhluk halus. Jadi Bandung Bondowoso ini punya kesaktian, dia bisa memanggil makhluk halus, memanggil jin. Nah, jin-jinnya ini disuruh Bandung Bondowoso membangun 1000 candi. Dalam sekejap itu sudah 999 candi selesai. Tinggal 1 candi lagi, baru tengah malam padahal. Nah, Roro Jonggrangnya yang ngelihat dari kejauhan itu mulai panik ya, karena nggak mau nikah sama Bandung Bondowoso. Hingga akhirnya dapatlah cara biar untuk menggagalkan Bandung Bondowoso menyelesaikan candi terakhirnya. Nah, Roro Jonggrang meminta warga sekitar untuk menumpuk jerami. Tahu jerami ya, damen ya. Damen di sebelah timur pembangunan candi. Kemudian meminta para penduduk untuk membakar jerami ini sehingga apinya sangat besar. Jadi kelihatan sangat besar, api unggun yang sangat besar. Kemudian penduduk yang lainnya juga membunyikan lumbung lesung padi ya, menumpuk lesung padi sehingga ayam-ayam berkokok. Jadi seolah-olah itu pagi akan datang. Jadi matahari dikiranya sama para jin itu akan terbit, sehingga para jin, para makhluk halus yang masih bekerja, berusaha menyelesaikan candi terakhir itu lari tunggang langgang. Jadi lari berlarian, tidak menyelesaikan candi terakhir, dan tidak selesailah candi yang ke-1000. Dan akhirnya Bandung Bondowoso gagal menikahi Roro Jonggrang. Nah, tapi nanti pada akhirnya Bandung Bondowoso ini tahu kalau dia ditipu sama Roro Jonggrang. Udah capek-capek bikin 999 candi, ternyata ditipu ya, karena dibikin trik sama Roro Jonggrang. Marahlah Bandung Bondowosonya ini, kemudian mendatangi Roro Jonggrangnya, dan Roro Jonggrangnya ini dikutuk menjadi patung sama Bandung Bondowoso, dan patungnya ini ditaruh sama Bandung Bondowoso di candi terakhir yang dibangun oleh Bandung Bondowoso sendiri. Nah, itu menurut legenda cerita rakyat. Dibangunnya candi ini bertujuan untuk sebagai tempat pemujaan 3 dewa utama dalam agama Hindu yang sering disebut Trimurti. Nah, ada yang tahu dewanya siapa saja, dewa dalam agama Hindu? Hah, siapa? Lintang. Ya, jadi yang pertama itu ada namanya Dewa Siwa, dewa pelebur atau dewa penghancur. Yang kedua itu namanya Dewa Brahma, dewa pencipta, dan yang ketiga Wisnu, dewa pemelihara. Nah, tapi di sini di Prambanan mereka lebih menyembah ke Dewa Siwa, dewa penghancur. Alasannya kenapa? Karena lokasi dari Candi Prambanan ini sangat dekat dengan Gunung Merapi. Itu bisa kelihatan ya Gunung Merapi, kita lihat indahnya tuh. Nah, itu hanya 26 km dari sini. Nah, puncaknya 26 km. Jadi orang-orang zaman dulu di sini lebih menyembah dewa penghancur karena ketika Merapi erupsi itu simbolisme Dewa Siwa menghancurkan bumi ini. Jadi mereka memohon kepada Siwa, tolong jangan turun ke bumi, jangan hancurkan kita. Nah, jadi orang-orang Hindu lebih menyembah Dewa Siwa di sini. Kemudian hingga beberapa dekade Candi Prambanan ini digunakan sebagai tempat ibadah. Sayangnya pada tahun 1006 itu terjadi
yang sangat dahsyat, di mana Gunung Merapi itu meletus, kemudian disertai oleh gempa bumi beberapa waktu kemudian, sehingga totalnya tadinya di Candi Prambanan itu ada 240 candi, ya, nggak nyampe 1000, bahkan setengahnya nggak ada, cuma 240 candi itu semuanya runtuh, hancur. Nah, dan akhirnya orang-orang pun yang orang-orang penduduk yang tinggal di sekitar sini pun akhirnya berpindah juga, karena pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno itu dipindahkan ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur mereka mendirikan dinasti baru, kerajaan Mataram baru di sana, dan di sini hanya ditinggali oleh para penduduk kasta terbawahnya. Dan orang-orang ini setelah gempa bumi tadi 1006 itu mulai berpindah, sehingga candi pun terbengkalai, tidak dipakai lagi, hanya menjadi reruntuhan, ditinggalkan selama beberapa abad, hingga akhirnya nanti datang seorang Belanda ketika kita sudah dikuasai oleh Belanda, pemerintah VOC waktu saat itu 1733, seorang berkebangsaan Belanda, pegawai VOC namanya Cornelius Antonius Los, itu menemukan kembali reruntuhan Candi Prambanan ini yang kondisinya sudah rusak parah, sangat mengenaskan, sangat menyedihkan, karena waktu ditemukan itu sudah tertutup tanah, abu vulkanik, bahkan banyak semak belukar, ya, banyak pohon-pohonnya di atas bangunan-bangunan candi. Jadi dari 1733 itu pemerintah Belanda yang saat itu berkuasa di Indonesia itu mulai membersihkan reruntuhan Candi Prambanan ini, dan untuk membersihkannya ini nggak makan waktu yang sangat lama, ya, karena untuk membersihkan ini membutuhkan waktu kurang lebih 70 tahun, dan mulailah dipersiapkan untuk merestorasi, membangun ulang candi-candi yang runtuh itu tadi. Nah, jadi runtuh-runtuh ini dari 1918, jadi 1918 itu pemerintah Belanda mendirikan cagar budaya yang bertanggung jawab untuk mengkonservasi, merestorasi Candi Prambanan yang tadinya sudah runtuh. Dan dari 1918 itu selesailah satu candi pada tahun 1932, ya, namanya Candi Apit. Jadi butuh 14 tahun untuk membangun ulang sebuah candi, karena para arkeolog di sini tidak nemuin, nggak ada gambarnya. Jadi nggak ada gambar, nggak ada foto zaman dulu gimana bentuk asli dari Candi Prambanan, karena waktu ditemukan itu hanya berupa tumpukan batu di sana, ya. Jadi tumpukan batu dulu disusun, ya. Dan cara untuk membangun ulang candinya itu menggunakan metode namanya anastilosis, ya. Jadi ini bahasa gaulnya, ya. Anastilosis ini menggabungkan tiap batuannya, karena petunjuknya itu ya cuma dari batu, karena setiap batuan ini punya kuncian-kuncian. Jadi zaman dulu nggak pakai semen, nggak pakai perekat apapun. Nah, bahkan kalau orang-orang tua zaman dulu pernah dengar nggak ini, kalau Candi Prambanan itu ngerekatinnya pakai putih telur, padahal enggak. Jadi hanya menggunakan kuncian-kuncian semacam Lego, jadinya kayak puzzle. Nah, jadi nanti bisa kita lihat kuncian-kunciannya. Orang-orang ini coba bikin puzzle-nya, ya, nyambungin setiap batunya di sini. Nah, kemudian yang ini di atas ini foto dari Candi Prambanan waktu 2006 ketika terjadi gempa bumi, ya. Pada saat itu jadi banyak batu yang roboh, yang runtuh, yang rusak. Ada 16 candi dan ada 4 pintu masuknya setiap arah mata angin. Di pintu masuk itu ada namanya candi kecil, namanya Candi Kelir, sebagai tempat penjaga, terus sebagai tempat untuk menaruh sesajen, ya, sesajen. Jadi
menaruh sesajen di dalam candi kecil itu. Jadi ada 4. Kemudian di ujung juga ada 4, namanya candi patok ya, atau candi sudut. Nah ya, ternyata karena terletak di tiap sudut dari halaman utama. Kemudian 3 candi utama, yang paling besar, yang paling tengah itu adalah candi Siwanya. Nanti kita masuk ke sana, ada 4 ruangan. Di ruangan pertama ada patung Dewa Siwa. Kemudian di ruangan kedua kita harus berkeliling di selasarnya. Jadi ada lorong. Nanti di sana ada patung, di ruangan kedua ada patung Agastya. Agastya ini seorang resi, seorang pendeta agama Hindu yang menyebarkan agama Hindu dari utara ke selatan. Makanya patungnya itu selalu menghadap ke selatan. Simbolisme Agastya ini melakukan perjalanan dari utara ke selatan. Kemudian di ruangan ketiganya itu ada patung Ganesha, ya, dewa ilmu pengetahuan ya. Ya, dewa Ganesha, dewa ilmu pengetahuan, anak dari Dewa Siwa dan Dewi Durga, ya, dewa ilmu pengetahuan yang digambarkan mempunyai badan manusia tapi kepalanya gajah. Ya, itu adalah Ganesha. Makanya di Indonesia itu banyak institusi, lembaga-lembaga pendidikan menggunakan simbol dari Ganesha ini sebagai lambang ilmu pengetahuan. Kemudian nanti di ruangan terakhir itu ada satu ruangan terakhir dan ruangan yang paling sering dicari orang lokal. Ya, di sana ada patung Dewi Durga, satu-satunya patung wanita yang ditemukan di sini. Ya, istri dari Dewa Siwa dan juga ibu dari Ganesha. Nah, kalau orang lokal sering nyebut patung ini sebagai Roro Jonggrangnya itu. Jadi yang diyakini sebagai Roro Jonggrang itu sebenarnya adalah Dewi Durga, istri dari Dewa Siwa. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, just level up, don't I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I Nah, attack. tadi sudah dapat 1 ya. Tadi doorbellnya sudah dapat 1. Itu adalah sepeda gunung, sepeda listrik tadi sudah dapat ya. Sekarang masih ada Magicom, ada TV 43 in ya, ada kulkas 2 pintu yang mana nanti akan dibagikan untuk adik-adik semua. Saya kasih pertanyaan matematika deh. Ada yang suka matematika? Bisa. Oke. Saya kasih pertanyaan lebih gampang ya. Jadi angka itu ada berapa deh? Kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, karena 10 itu dimulai dari angka 1 dan angka 0 ya, jadi ada 9 angka. Saya kasih pertanyaan untuk adik-adik semua. Dengarkan pertanyaan saya. Saya kasih kulkas 2 pintu ya. Pertanyaan saya gampang sekali. Di angka 1 sampai dengan 100 ada angka berapakah
9-nya. Cung. Oke, saya ke belakang. Ada yang jawab. Oke. Ayo. Namanya siapa? Pandu. Oke, Mas Pandu. Jumlah dari angka 1 sampai dengan 100, angka 9-nya ada berapa? 1. Kurang tepat. Ya, ya. Oke. Bentar. Namanya siapa? Cotas. Unai. Unai, saya kasih penjelasan lagi. Unai tahu angka 1 sampai 9 tahu ya angkanya ya? Tahu. Oke. Yang dari pertanyaan saya, dari angka 1 sampai dengan angka 100, angka 9-nya ada berapa? 10. Kurang tepat. 9. Salah, kurang tepat. Ada lagi? Yang belakang? Boleh, saya ke belakang lagi. Oke. Namanya siapa? Faris. Mas Faris. Dari angka 1 sampai dengan 100, angka 9-nya ada berapa? 20. Ada dengar ya? Dari angka 1 dengan sampai dengan 100, angka 9-nya ada 20. Betul nggak? Betul ya? Coba kita hitung bareng-bareng ya. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, ada 10, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, dan 99. Berarti total yang ada 20. Terima kasih sudah didapatkan. Saya kasih doorpass-nya kulkas 2 pintu yang sudah dikemas sedemikian rupa jadi mengecil ya. Kulkas 2 pintu sudah didapatkan. Ada yang cek dicoba. Halo. ya sudah dapat kulkas 2 pintu. Ini sudah diperkecil ya, jadi kelihatan kecil ya. Amit Mas, oke. Terima kasih. Iya. Sudah dapat ya, oke. Lagi, kamu pengen dapat? Oke. Sekilas tentang Prambanan. Ada. Oke. Ada sudah tahu tadi sudah ada pemandu. Nama pemandunya siapa? Tadi kenalan nggak sama pemandunya? Oh, nggak nyebutin nama. Ya, oke. Kalau nggak tahu pemandunya, sekarang gini aja. Di Candi Prambanan itu terkenal dengan yang namanya tempatnya pemeluk agama Hindu, ya. Atau sebutan lain dari Candi Prambanan itu candi apa? Cung, mana? Ayo apa nih? Roro Jonggrang. Oke, tepat sekali ya. Nama lain dari Candi Prambanan adalah Candi Roro Jonggrang. Saya kasih hadiah TV 43 in. Bukan. Oh, bukan. Saya kasih Magicom. Waduh, dapat Magicom. Oke, dapat Magicom ya. Ya, karena sudah dikemas sedemikian rupa, jadi Magicomnya jadi kecil ya. Oke. Ya, kasih lagi nih pertanyaan. Nah, yang sejarah udah minggir. Sekarang yang pengetahuan umum. Nah, dari kemarin dari awal saya sudah bilang untuk adik-adik selalu tolong dengarkan kata-kata saya, barangkali itu nanti keluar dari pertanyaan lewat saya. Jadi saya ingin bertanya, di dalam bis ini ada 3 cowok yang ganteng semuanya. Kemarin aku sudah ngomong ya, jadi harus ingat semuanya ya. Yang mana di antaranya ada pemandunya, namanya siapa? Pemandunya namanya siapa? Kan udah kenalan kemarin, sudah lihat kamu kan.
Ayo. Nah, berarti nggak ada yang out ya. Ya. Mari perkenalan drivernya namanya siapa, kenetnya namanya siapa, pemandunya nama siapa ya. Jadi gini untuk ada di semua. Saya kasih pertanyaan, langsung tunjuk tangan. Di antara 3 Mas Yanto, Mas Kasan, Mas Imam yang paling ganteng siapa? Cung, up. Bentar, kamu udah. Yang paling ganteng siapa? Namanya siapa? Pekasan. Om Kasan paling ganteng. Oke, dapat sepeda listrik. Ya, datang ke sini pakai biro apa? Cung. Bentar. Ya. Ainika. Masih kurang tepat. Cung. Ibu, oh enggak. Arnika. Yang keras, Bu. Arnika. Betul, Mas? Kurang lengkap. Arnika betul? Kurang lengkap. Ayo. Dar, kamu udah? Arnika Wisata. Arnika Wisata? Oke, betul sekali. Namanya siapa? Eca. Mbak Eca. Oke, Arnika Wisata. Saya kasih door prize. Ini apa ya? Varionya terakhir, vario ya. Eca, oke. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Siapa kita? Di mana kita? Arnika Wisata. Tepuk tangan.